Materi hari ini akan membahas sistem produksi produk usaha. Materi selanjutnya itu ada manajemen produksi. Manajemen produksi menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi sini tuh si manajemen produksi itu harus tahu gitu bangsa pasar kita tuh lagi membutuhkan apa sih. Jadi perusahaan itu dapat memproduksi produk yang mungkin produknya itu akan laris terjual karena emang masyarakat atau di lingkungan itu emang lagi membutuhkan. Nah, di sini nih tugasnya manajemen produksi mencari tahu apa aja sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena manajemen produksi merupakan bagian dari bidang manajemen yang berperan dalam mengorganisasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini tuh fungsi manajemen produksi itu mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan manajemen. Manajemen produksi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sofyan As-Sauri 2008 menjelaskan, manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengorganisasikan penggunaan berbagai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan sumber daya bahan secara efektif dan efisien, yang dimana bertujuan untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Jadi, di sini itu manajemen produksi itu lebih menggunakan sumber daya yang ada gitu, memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kedua menurut Hazer dan Ryder, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dan dapat mengubah menjadi input dan output. Selanjutnya menurut Irham Fahmi 2012, manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimilikinya dengan mengarah dan mengatur orang-orang yang mencapai hasil produksi yang diinginkan. Jadi di sini tuh manajemen produksi menurut Irham Fahmi akan membahas atau menggunakan ilmu dan seninya untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Fungsi manajemen produksi untuk sebuah unit usaha menurut Sofyan As-Sauri 2004. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu, yang dimana perusahaan itu merencanakan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu produksi agar dapat meminimalisir biaya produksi sehingga perusahaan itu dapat menjual harga yang rendah tetapi dapat keuntungan yang tinggi. Yang kedua itu proses pengelolaan. Proses pengelolaan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengelola masukan atau input. Proses ini juga sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan efisien. Yang kedua ada jasa penunjang. Jasa penunjang merupakan sarana yang diperlukan untuk menetapkan metode yang digunakan agar proses bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pengendalian atau pengawasan. Ini tuh proses membantu sebuah usaha dalam mencapai visi dan misinya gitu. Jadi kan suatu perusahaan itu mempunyai visi dan misinya. Nah, si pengendalian atau pengawasan ini tuh dapat membantu menciptakan atau mencapai visi dan misi yang perusahaan miliki. Selanjutnya, mengenal sistem dan proses produksi usaha sederhana merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang bertujuan memasukkan input menjadi pengeluaran output yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi yang memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Sistem produksi merupakan suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dan dijual terhadap konsumen. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut As-Sauri 1995. Jadi, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa yang dapat diartikan sebagai cara, metode, dan teknik mengenal cara produksi yang dilaksanakan. Jadi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang kedua menurut Ahyari 2002. Yang dimana proses produksi adalah suatu cara atau metode ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Jadi dapat disimpulkan proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada.
seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ada beberapa macam proses produksi. Yang pertama itu proses produksi yang terus-menerus. Jadi dapat diartikan sebagai suatu peralatan produksi yang digunakan, disusun, dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk tersebut, serta arus bahan dalam proses telah memiliki standar. Jadi barang yang akan diproses itu harus memiliki standar. Nah, ciri-ciri proses produksi terus-menerus. Yang pertama itu produksi dalam jumlah besar, tetapi variasi produk sangat kecil dan sudah memiliki standar. Jadi kan karena terus-menerus memproduksi, jadi variasinya itu aja, tapi variasi yang ada ini itu sudah memiliki standar. Yang kedua itu menggunakan layout produk. Dan yang ketiga itu menggunakan mesin khusus. Karena produksi ini tuh terus-menerus, jadi ini tuh harus memiliki mesin yang kuat untuk terus-menerus memproduksi. Nah, yang keempat itu apabila salah satu mesin rusak atau terhenti, seluruh proses produk terhenti. Kenapa? Karena ini tuh tidak bisa mengenalkan satu mesin saja, karena ini tuh produksi yang terus-menerus dan tiada henti. Yang kelima itu membutuhkan jumlah pekerja yang sangat sedikit. Jadi karena ini menggunakan mesin, jadi tidak terlalu membutuhkan pegawai yang cukup banyak. Yang keenam itu persediaan bahan mentah dan bahan lebih kecil. Nah, selanjutnya ada kelebihan proses produksi terus-menerus. Yang pertama, jika produksi dilakukan jumlah besar, maka biaya produksi per unit itu menjadi lebih murah. Tetapi kalau misalnya produksinya itu kecil, maka harga per unitnya itu bisa disebut besar. Nah, yang kedua itu memperkecil pemborosan karena menggunakan tenaga mesin. Karena memproduksinya terus-menerus dan besar, jadi ini tuh dapat memperkecil keborosan gitu. Jadi karena menggunakan tenaga mesin ya, jadi bisa lebih hemat listrik karena kan langsung gitu pekerjaannya tuh nggak ditunda-tunda. Nah, yang ketiga itu biaya tenaga kerja kecil karena tidak terlalu membutuhkan banyak orang, jadi hanya membutuhkan mesin. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan proses produksi terus-menerus yang pertama, mengalami kesulitan jika ingin memproduksi varian lainnya gitu. Jadi karena variannya itu udah gitu, kalau misalnya pengen ganti varian itu tuh akan lebih sulit. Yang kedua, proses produksi mudah terhenti dan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Karena ini kan bekerjanya dengan mesin, jadi kalau misalnya ada kendala mesin yang rusak, pasti akan ada kemacetan gitu di seluruh proses produksinya. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan saat menghadapi perubahan tingkat permintaan. Misalnya permintaannya tuh tiba-tiba sedikit, tiba-tiba banyak, itu tuh bakalan mengalami beberapa kesulitan. Selanjutnya itu ada proses produksi yang terputus-putus. Di sini adalah kegiatan produksi yang dilakukan tidak berdasarkan standar, melainkan didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi itu tuh digunakan, disusun, diatur, dan bersifat lebih fleksibel untuk digunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Nah, ada ciri-ciri proses produksi yang terputus-putus. Yang pertama itu produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, tetapi variasinya tuh sangat banyak. Itu beda dengan yang produksi yang terus-menerus, variannya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau produksi yang terputus-putus, variannya lebih banyak dan bisa lebih banyak dipilih oleh konsumen. Nah, yang kedua itu ada menggunakan proses layout. Yang ketiga, menggunakan mesin-mesin yang bersifat umum dan kurang otomatis. Yang keempat, proses produksi tidak mudah berhenti walaupun terjadi kerusakan di salah satu mesin. Walaupun ada mesin yang rusak, karena ini tuh proses produksi yang terputus-putus, jadi walaupun ada mesin yang rusak itu tidak menjadi halangan. Kelima, menimbulkan pengawasan yang lebih sukar. Yang keenam, persediaan bahan mentah tinggi. Dan yang ketujuh yang terakhir, membutuhkan tempat yang besar untuk menyimpan barang dan mesin yang lebih banyak. Karena kan ini tuh variannya banyak, pasti banyak mesin yang perlu dibutuhkan oleh suatu proses produksi yang terputus-putus. Nah, kelebihan dari proses produksi yang terputus-putus yang pertama itu
fleksibilitas yang tinggi, dan menghadapi pertumbuhan produk yang berhubungan dengan permintaan pasar. Jadi ini tuh dapat memenuhi permintaan pasar gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan sama konsumen sekarang? Yang kedua, layout proses. Yang ketiga, mesin bersifat umum. Jadi nggak terlalu menggunakan mesin gitu. Jadi mesin itu masih bersifat umum. Yang keempat, diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum. Karena tidak terlalu banyak membutuhkan mesin, jadi uang yang untuk mesinnya tuh bisa dapat diinvestasikan. Dan yang kelima, proses produksi tidak mudah berhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Nah, kekurangan dalam proses terputus-putus ini tuh apa? Yang pertama itu dibutuhkannya penjadwalan dan sistem produksi yang banyak karena produk yang diproduksi berbeda gitu, nggak sama variannya, jadi harus dijadwal. Misalnya hari pertama memproduksi barang A, hari kedua memproduksi barang B, jadi harus dijadwal karena kekurangannya itu. Yang kedua itu pengawasan produksi itu sangat sungkan dilakukan. Yang ketiga, persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. Yang keempat, biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak. Karena kan banyak variasi dan tidak terlalu membutuhkan mesin, pasti bakalan banyak mengeluarkan uang untuk tenaga kerja. Materi selanjutnya itu perencanaan produksi. Jadi banyak perusahaan semakin menyadari bahwa pengembangan produk baru dan perbaikan produk secara terus-menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi semakin kita sering mengeluarkan produk yang baru, semakin banyak minat dari konsumen. Nah, proses pembuatan atau pengembangan produk baru itu meliputi yang pertama, pencarian gagasan, yang dimana di sini itu produk baru dapat berasal dari pasar atau teknologi yang sudah ada. Yang kedua, seleksi produksi. Jadi sebelum kita menjualkan produksi itu, kita tuh harus menyeleksi produksinya. Yang penting harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. Yang ketiga itu desain produk pendahuluan. Tahap ini berhubungan dengan pengembangan desain terbaik bagi gagasan produk. Jadi kalau kita akan menciptakan produk atau menjual produk, kita itu harus mendesain produk itu semenarik mungkin agar menarik minat pembeli atau konsumen. Nah, yang keempat itu ada pengujian produk. Pengujian produk ini tuh bertujuan untuk bagaimana sih minat masyarakat atau konsumen terhadap produk yang akan kita jual. Di sini itu pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Jadi kita tuh menguji pemasaran si produk ini tuh bakalan bagus nggak sih, kemampuannya si produk ini tuh bagus nggak sih. Dan yang terakhir itu ada desain akhir. Dalam tahap ini spesifikasi produk, komponen, serta gambar perkaitan yang disusun memberikan dasar aturan atau prosedur dasar bagi proses produksinya.